Cisa ultimatum Barcelona, harapan baru Cancelo di Arab Saudi. Cesc Fabregas raih poin pertama di Serie A. Newcastle lempar tawaran fantastis ke bintang Crystal Palace. Jairo Riedewald jalani proses naturalisasi. Berikut berita lengkap Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out. Didekati Liverpool, Cisa ultimatum Barcelona. Liverpool berupaya membajak Federico Chiesa jelang penutupan bursa transfer musim panas. Winger Italia itu kini memberi ultimatum kepada Barcelona yang juga mengirimkan jasanya. Dirangkum Fabrizio, Chiesa akan menunggu 24 jam untuk memberi Barcelona kesempatan memastikan bahwa ia bisa segera didaftarkan usai bergabung. Harapan baru Cancelo di Arab Saudi. BBC melaporkan kesepakatan telah terjalin antara Manchester City dengan Al Hilal di angka 21,2 juta pound sterling. Cancelo sendiri masih punya kontrak dengan Citizen hingga 2027. Meski demikian, hingga berita ini terbit, Cancelo masih belum menyetujui kepindahan ke Arab Saudi, tetapi masa depannya mulai lebih terang dan itu tampaknya bukan di Manchester City. Terbiasa ngegas bareng Klopp, Liverpool masih belajar lebih kalem. Hampir 9 tahun memainkan sepak bola kencang ala Jurgen Klopp, musim ini Liverpool mulai mengubah gaya. Si Merah belajar main lebih tenang. Kapten Liverpool Virgil van Dijk mengakui timnya masih mencoba membiasakan pola permainan yang baru. Liverpool mencari Salah yang lain. Mohamed Salah berada dalam tahun terakhir kontraknya. Kepergiannya yang tinggal tunggu waktu bikin Liverpool dihadapkan tugas harus cari Salah lain. Tiga gol Madueke, satu sorotan Maresca. Mencetak 3 gol tak bikin Noni Madueke dipuja-puji Enzo Maresca tanpa celah. Enzo Maresca menyebut satu hal yang perlu dibenahi Madueke. Meski mencetak gol itu penting, namun menjaga tim dari ancaman itu sama krusialnya. Nicolo Savona bikin gol untuk Juventus, mimpi jadi kenyataan. Pemain muda Juventus Nicolo Savona sudah bergabung ke Bianconeri sejak masih anak-anak. Back 21 tahun itu sekarang bermain di tim senior dan berhasil mencetak gol. Saya sangat senang telah mencetak gol pertama saya dan membantu tim menang. Ini adalah mimpi. Saya berharap untuk terus seperti ini, kata Savona kepada DAZN. Cesc Fabregas raih poin pertama di Serie A. Cesc Fabregas meraih poin pertama di Serie A sebagai pelatih setelah Como bermain imbang 1-1 melawan Cagliari. Fabregas merasa Como seharusnya mendapatkan lebih dari hasil tersebut. Setelah kalah 3-0 di pertandingan pembuka melawan Juventus, Como menunjukkan perbaikan melawan Cagliari. Newcastle lempar tawaran fantastis ke bintang Crystal Palace. Masa depan bek Inggris Mark Guehi diperkirakan akan diselesaikan dalam 48 jam ke depan dengan Crystal Palace dan Newcastle sedang dalam pembicaraan lanjutan mengenai kepindahan pemain tersebut. Baik Palace dan Newcastle sudah mengunci transfer di angka 70 juta pound sterling. Jika terrealisasi, kesepakatan tersebut akan menjadi rekor perekrutan klub untuk Newcastle dan merupakan kesepakatan transfer terbesar dalam sejarah Crystal Palace. Hansi Flick maunya Barcelona tak lepas pemain lagi.
Tapi, Barcelona masih harus membuat ruang di tim jika ingin mendaftarkan pemain baru. Di saat yang sama Hansi Flick berharap tak kehilangan pemain lagi. Jairo Riedewald jalani proses naturalisasi. Jairo Riedewald menempatkan bendera Indonesia di bio Instagramnya. Apa yang dilakukan Jairo Riedewald seakan menegaskan gelandang 27 tahun itu akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Sebelumnya, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memastikan ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi pada September 2024. Müller tegaskan masih incar posisi di starting 11 Bayern Munich. Thomas Müller dinilai berkontribusi penting pada kemenangan Bayern Munich atas VfL Wolfsburg. Müller yang masuk di menit ke-65 menggantikan Saka Boey disebut Kompany sebagai aktor penting pada kemenangan di Rotten. Sang pemain sendiri mengaku senang bisa mengangkat mental rekan-rekan setimnya dalam kondisi tertinggal. Namun ia menegaskan itu adalah bukti dirinya masih memperjuangkan tempat di starting 11 Bayern Munich. Al Nassr tertarik rekrut Milan Skriniar dari PSG. Klub Arab Saudi Al Nassr dikabarkan masih ingin merekrut pemain bertahan Paris Saint-Germain Milan Skriniar pada bursa transfer musim panas tahun ini. Klub asal Riyadh tersebut telah membuka pembicaraan dengan PSG untuk melakukan transfer sebelum akhir bursa transfer. Namun Skriniar tidak terlalu tertarik untuk meninggalkan klub dan kepindahannya sekarang akan tergantung pada klubnya yang mencapai kesepakatan dengan tim Liga Pro Saudi tersebut. Namun Skriniar tidak terlalu tertarik untuk meninggalkan klub dan kepindahannya sekarang akan tergantung pada klubnya yang mencapai kesepakatan dengan tim Liga Pro Saudi tersebut. Liverpool era Slot mungkin lebih membosankan daripada era Klopp. Liverpool sekarang tengah memasuki era baru di bawah pelatih baru Arne Slot. Ada banyak perubahan yang dibawa Slot, termasuk soal gaya bermain tim di lapangan. Padahal ini disampaikan langsung oleh mantan pemain Liverpool Jamie Carragher. Dia terdengar bersemangat menyambut era baru di bawah Slot. Carragher menyorot bahwa gaya bermain Slot sekarang tampak lebih rapi di lapangan. Liverpool lebih stabil karena itu mungkin jadi lebih membosankan. Sikap berani Nicholas Jackson serang legenda Chelsea yang mengkritiknya. Legenda Chelsea, John Obi Mikel mengkritik performa Nicholas Jackson yang disebutnya tak pernah menunjukkan penampilan yang benar-benar meyakinkan. Jackson yang tak terima dengan pernyataan Obi Mikel balik menyerang sang legenda. Dia tak sungkan mengata-ngatai seniornya itu lewat akun media sosialnya. Dalam postingannya di Instagram, Jackson menulis @Mikel_John_Obi, tutup mulutmu. Kita ini rela mati demi Afrika. Tunjukkan respect. Meski baru didatangkan, Aston Villa siap lego pemain barunya. Aston Villa baru saja mengamankan Enzo Baranehea dari Juventus sebagai bagian transfer Douglas Luiz. Namun pemain Argentina itu berpotensi untuk keluar dari kota Birmingham lebih cepat. Sang pemain nasibnya tengah tak jelas lantaran Unai Emery sudah mulai hilang kepercayaan pada sang pemain meski ia baru saja datang. Menurut laporan Calcio Mercato, Lazio disebut siap menampung jasanya dengan status pinjaman. Transfer Romelu Lukaku ke Napoli tertahan akibat hak citra. Berbagai kabar di Italia mengatakan bahwa transfer Romelu Lukaku dari Chelsea ke Napoli tertahan karena masalah hak citra. Ini bukanlah masalah bagi Partenope yang kerap membahas hak citra secara berlarut-larut dengan para rekrutan anyarnya. Jadi Lukaku tetap diharapkan bergabung dengan kubu Stadio Diego Armando Maradona. Hanya saja mereka perlu melakukannya dengan cepat karena bursa transfer akan segera ditutup.
Thiago Motta beberkan kunci kemenangan lawan Hellas Verona. Juventus melanjutkan tren positif usai melumat Hellas Verona. Mereka menang dengan skor 3-0. Selesai pertandingan, Motta mengagumi sikap para pemainnya yang pantang menyerah, membongkar pertahanan Verona yang begitu alot di laga kali ini. Anda bisa melihat sikap tim dari cara mereka menekan lawan. Mereka mengambil resiko, namun jika Anda berhasil merebut bola, itu adalah keuntungan besar, ujar Motta. Malangnya Victor Osimhen yang gak laku di Eropa. Victor Osimhen mungkin adalah salah satu striker nomor 9 terbaik yang kini bermain di Eropa. Masalahnya Osimhen tidak cukup menarik untuk klub-klub besar. Kualitas Osimhen mungkin terbukti top, tetapi ada masalah dengan harganya. Kabarnya, Napoli memasang harga 120 juta euro untuk Osimhen. Angka tersebut jelas sangat besar, bahkan untuk klub-klub top Eropa sekalipun. Dia sepertinya masih harus bermain lebih lama di Napoli atau pindah ke Arab Saudi. Penyerang gagal Barcelona resmi disekolahkan ke Real Betis. Barcelona resmi meminjamkan Vitor Roque ke Real Betis. Sang pemain ditumbalkan guna memberikan ruang bagi Dani Olmo agar bisa didaftarkan dalam skuad besutan Hansi Flick. Jurnalis Relevo Matteo Moretto mengklaim Betis akan menampung 3,5 juta euro dari gajinya dan Roque bisa diperpanjang masa peminjamannya. Tak hanya itu, Barcelona juga memiliki opsi memulangkannya dan Betis punya privilege andai mau membelinya. Carlo Ancelotti konfirmasi Andriy Lunin bertahan di Real Madrid. Carlo Ancelotti mengkonfirmasi bahwa Andriy Lunin akan bertahan di Real Madrid musim ini, meskipun kontraknya akan habis pada musim panas tahun depan. Ancelotti akan menggunakan pemain berusia 25 tahun itu sebagai kiper cadangan untuk musim 2024-2025. Lunin sendiri baru-baru ini membuat keputusan tentang masa depannya, yang dilaporkan bahwa ia siap untuk menjalankan kontraknya saat ini, sebelum pergi dengan status bebas transfer tahun depan. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!